Pupu Papa, ditunggu rakyat. Jangan kemana-mana, jangan pergi, jangan minggat, oke? Halo Pupu Papa, apa kabar? Pak Wakil, rakyat mau bertanya, tapi nanti kalau rakyat bertanya, Bapak jawabnya jangan kebanyakan bengong ya. Sertifikatnya. Justru saya ada akte jual beli zaman dulu, notaris kita mau ngajuin, dibilangnya surat IPEDA kan ada. Berarti ada. Ibu lapornya ke BPN, Badan Pusat Pertanahan. Udah, saya udah tanya. BPN bilang ini mesti pemilihan tata kota dari pemerintah pusat. Jadi yang bikin zonasi kacau ini adalah letak-letak ini zona hijau. Nah kita tadinya nggak hijau, dibilang hijau. Harusnya hijau ini, tapi kita diklaim sekarang hijau. Jadi yang mana ini Bu? Ini yang dari peta yang zaman ini ya hari ini. Daerah Roa Melaka, yang bendera. Kota ya, kota. Jakarta Barat. Omni Batavia situ. Kota iya. Roa Melaka Tambora. Iya. Di situ. Yang kemarin kebakaran Bu. Bukan, lain lagi. Harapannya apa Bu? Kalau harapannya supaya mengklirkan kenapa kita yang cuman hanya zona biru di sini sama hijau yang belum bikin sertifikat dibilang kota praja, sedangkan mereka yang udah bisa sertifikat hak milik HGB. Kalau setahu saya kalau kota praja itu semuanya satu kelurahan sini. Kenapa cuman kita doang? Dan kita ada surat IPEDA. Kita tanya ke kemana, ke kelurahan. Saya bilang Pak, saya mau bikin PTSL. Dan itu dia bilang nggak bisa Bu. Ini sudah milik kota praja. Ada saya. Hanya cuma segelintir Tapi dari kota prajanya udah ada bukti belum? Masih lihat ke Ibu? Enggak. Ya udah. Cuma dari IMB. Izin mendirikan bangunan saya ada. Berarti bisa dituntut. IMB kan ada. IMB kan ada tahun 82. Nah, itu IREDA saya yang asli diambil, tapi girik IPEDA-nya kan masih ada. Nah, itu IMB saya dicap kota praja. Maaf lagi, saya nanya. Ibu, makasih ya Bu. Ya. Ibu Chinese atau turunan. artinya maaf ya, turunan aja masih di Benar. Apalagi WNI kan? Benar. Nah, itu dia. Jadi saya begini Bu, ini kan dari nenek saya. Nenek saya kan keturunan Cina Betawi lah, campuran ya. Peranakan Cina Betawi lah namanya, biar Cina tapi masih Chinese gitu kan. Nah ini udah punya KTP DKI Jakarta. ada. Diklaim kota praja. Bukan di Jakarta. Ini nenek saya tampang aslinya. Mantap Bu. Nenek saya tampang asli ditutup kantornya. Ditutup. Kan juga ngelambang katanya. Ya, nenek saya aja, nenek saya om saya cuma karena nama Chinese tapi bukan begini tapi masih itu ya. Tapi benar Bang. Tapi kemarin ngobrol nggak nih? Ngobrol Pak Prabowo saya. Tapi kan waktunya ini, makanya Ibu makin nanya. Pupu Papa alias Gibran, ditunggu rakyat, jangan kabur, jangan minggat, jangan kemana-mana, diam di tempat, oke? Halo Pupu Papa, apa kabar? Kita menunggumu di kantor Mas Waspres ya untuk agenda lapor dong Mas Waspres ya. Kita mau menanyakan tentang satu judul. Ibu ini mau menuju ke kantor pengaduan Wapres. Nah, ibu ini mau mengadu ke Wapres. Tapi dia tadi diputar-putar jalannya sama warga. Ternyata warga nggak tahu kantor Wapres itu di mana. Akhirnya diputar-putar dari udah berapa jam? Udah berapa jam? Dikerjain sama polisi. Dikerjain pula sama polisi. Polisi yang mana? Ada ABRI di sono. Masa polisi ABRI nggak tahu? Letak kantor Wapres sendiri di mana nggak tahu. Kalau saya sih emang nggak ngerasa milih ya. Tapi kenapa rakyat disuruh muter-muter kayak gini dari tadi? Dari jam 6. Dari jam 6 ya Bu? Dari Rajab ya. Nah, dari jam 6 dia rakyat aja nggak tahu. Rakyat mau bertanya, tapi dia yang ditanya ABRI pun nggak tahu kantornya di mana. Depan istana juga nggak tahu juga. Lewat situ malah disuruh pergi. Jadi dari tadi nih baru sampai. Untuk ketemu kita ya. Iya. Nah, ya udah kita sama-sama aja ya. Oke, ya.
Ibu dari mana? Tangerang Rajek. Oh, Rajek. Oh, oke. Mau masalah apa? Aduh, masalah di BPKB ini saya ditahan sama orang itu nggak minjemin duit. Oh, tujuan Ibu apa? Minjem duit atau apa? Nggak minjem duit, saya dibantu sama orang kaya itu. Tujuannya orang kaya itu apa? Dia ingin bantu saya lagi COVID itu kan. COVID itu kan ya saya dibantu. Terus ya dibantu. Nggak taunya BPKB saya ditahan. Ditahan kenapa Ibu nggak minta lagi sama orang itu? Ya nggak berani kan, itu dihitung utang. Kenapa itu? Emang Ibu dikasih duit? Itu saya dikasih duit dibantu, dia orang kaya. Oh, terus akhirnya Ibu nggak minta punya Ditahan BPKB-nya dia ngambilin dia. Oke, nanti kita bareng ke sana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Oh, salah kantor ternyata ya. Salah kantor. Kantor apa Pak ini Pak? Wapres. Oh, kantor Wapres. Oh, ini kantor Wapres. Saya pasti bisa baca, Pak. Bapak anterin lah saya lah. Saya ini layak. Betul. Intinya Bukannya yang Pak. kawal aja dah, kawal aja. Ayo kita balik lagi ke tempatnya. Kita balik ke tempat yang tadi. Orang itu berarti sampai kalau buktinya apa? Kalau yang sana Pelinang pas Pampres Bu, bukan ke kita. Tapi kan jalannya nyambung. Itu aneh. Itu yang itu, satu yang dari Pampres. Lapor. Mana Bapak tentaranya yang bertugas? Yang bertugas mana tadi? Udah baca ini. Itu perhatian Anda memasuki akun dengan tanda pengenal dan harap tahu. Katanya merakyat. Mana ini buktinya merakyat? Antrian pendaftaran masyarakat hari ini sudah penuh bohong. Rakyat nggak percaya. Ini artinya rakyat ombang-ambing nih sama pupu papa. Tolong dibuka dong, pupu papa. Lapor Wapres, lapor Wapres. Tolong videonya dibuka secepatnya, oke? Saya kesini mau bertemu sama saya kesini perwakilan dari rakyat 25 juta ingin ketemu sama Wapres, ingin mengadu buat Indonesia juga, jangan ditutup-tutupi. Kalau tutup-tutupi berarti Wapres ilegal. Gimana sih Wapres? Saya rakyat Indonesia, konon katanya dibuka pengaduan dari pukul 8 sampai pukul 14. Ini bukan rumah pribadimu, Gibran. Loh, gimana sih lu kan pejabat, gua kan apa majikan lu. Buka dong, ini rumah gua, bagaimana lu? Ini sahabat saya. Yang ngomong cepet laporan dari pagi Pak nanya-nanya sama itu. Makanya Pak lebih baik begini Pak, bilang sama yang dari jam 5 bilang sama yang pembuat. Kenapa digini? Dari pagi bilang Pak sama yang buat program apa kalau mereka tidak siap jangan lagi siksa rakyat jauh-jauh bentar jangan bohong
Iya, Mbak Menuk aja yang ngomong, yang kenapa? Malah pada ngomong semua. Yang sekarang ya, ini coba sama-sama teman-teman kita lihat ada di flyer lapor wapres. Satu, kita harus mengirim WA. Itu sudah kita lakukan, mengirim WA, tapi tidak ada jawaban. Dan satu lagi, mereka bilang kita silakan berkunjung ke kantor sekretariat wakil presiden, tapi ditutup. Inilah yang kita lakukan. Kita datang bukan karena itu, tapi kita datang karena memang programnya dia lapor Mas Wapres. Sekarang apa? Kita dipersulit, kita dituduh-tuduh mau aksi, kita mau aksi beneran. Ini adalah ibu yang udah datang dari pagi. Ibu dari mana, Bu? Dari Rajak, Tangerang. Dari Rajak, Tangerang. Ibu jam berapa? Dari jam berapa? Dari jam 6. Jadi kalau mereka bilang itu penuh adalah bullshit, bohong. Itu dia ditutup. Coba lihat, itu ditutup. Berarti memang tidak siap. Jadi gini, mereka memang tidak siap untuk menerima begitu banyak keluhan-keluhan yang semuanya terkait kepada sang Wapres. Misalkan begitu kan? Jadi kita tunggu aja, kita lihat ada beberapa dari sana petinggi yang sedang mencoba bernegosiasi. Tapi namanya ARM, kita bernegosiasi. Kita tetap akan di sini dan membacakan apa laporan kita. Mau tambahin ya? Ya. Di situ syaratnya adalah 60 per hari untuk pelapor. Fotonya sampai jam. Kita rakyat ada 280 juta. Artinya akan selesai selama berapa tahun itu? 150 tahun pun nggak akan kelar. 60 orang per hari. Artinya apa di sini? Ini adalah hanya pencitraan, hanya abal-abal. Artinya apa maksudnya? Nggak niat, dia cuma mencari nilai atau poin yang nggak jelas. 60 dibandingkan 280 juta rakyat Indonesia, dan semua akan melapor. Sini kamera kamu. Nggak menyampaikan aspirasi nggak ada salahnya. Kami tidak alokasinya. Kami tidak menyampaikan aspirasi. Terus? Sekali lagi kami tidak menyampaikan Terus, aspirasi. tujuannya? Tapi kami diundang oleh pihak Wapres untuk lapor Wapres. Bapak tahu nggak? Ya, ada. Wapol Rapes ada aja. Ya, gimana, Pak? Gimana? Ini kan dibatasi. Dibatasi. Benar ya Pak? Ibu-ibu tadi yang mana? Yang datang jam mana? Yang datang jam mana? Udah ngantri belum? Tadi udah ngantri belum? Udah. Lapor dulu ke situ. Udah. Bapak yang baru datang. Bapak yang baru tahu. Maksudnya dibatasin daripada jumlah pengaduan. Setiap hari ada 50. Ada juga yang dari Bali tadi. Yang dari jauh-jauh. Itu benar. Siapa Wapresnya saya gitu Pak. Gimana Bu? Ya, silakan sini Bu. Tadi saya nanya dari depan sana sesat-sesat dulu. Oh, karena bukan salah paham. Beliau salah paham, alokasinya dari depan. Emang kalau dari depan tidak ada kelihatannya di belakang. Monggo silakan. Dia disasarin, bukan dia nyasar, tapi disasarin. Artinya Siapa yang nyasarin? pokoknya ada yang seragam ABRI, ada yang polisi, ada yang seragam Koplam. Bisa menunjukkan identitasnya. Nih kalau polisi ini ada namanya. Pak, jangan gitu lah Pak. Ya. Jangan gitu Pak. Ya. Namanya rakyat, kita itu hanya memenuhi apa programnya Wapres, yaitu lapor Wapres. Ya. Kalau masalah begini ya Pak, harusnya di situ di keterangannya itu harusnya lebih detail keterangannya. Tapi enggak. Satu, WA, saya sudah daftar melalui WA, tapi checklist semua. Tidak ada respon sama sekali. Kemudian, saya baca, turut datang langsung. Ini kan Betul. kami sudah langsung datang. Dan pelaksanaan itu berjalan. Buktinya ada antrian tuh di dalam. Nah, itu bangkunya udah disiapkan. Pertanyaannya, dari jam berapa ngambil absennya? Kalau udah jam 7,
jam 8 sudah habis. Pagi-pagi Ibu ngantri di sini, dipersilakan ya. Ngantrinya di sini, bukan di depan. Gitu, ngantrinya di sini. Ini lokasinya ditempatkan sudah. Gitu. Selamat siang Pak Iya, Sucipto. iya. Kami rakyat Pak. Iya, depan apa? Menurut kami Mas Gibran itu hanya pencitraan. Pencitraan. Ya, Siap. bahwa beliau merasakan mendekat dengan rakyat Ya. dan ingin membantu rakyat. Ya, ingin membantu rakyat. Pada akhirnya pencitraan itu buat kami sia-sia Pak. Tidak ada kualitas buat kami untuk menjadi dia wakil presiden. Oke. Ya, tidak ada kualitas apa yang disampaikan rakyat Oke, Indonesia. sekarang begini. Tidak ada kualitas buat kami, tidak ada kapasitas buat kami, tidak ada kemampuan buat kami bagi namanya Gibran menjadi wapres. Jadi tidak usahlah pencitraan, tidak usahlah mengatakan bahwa Mas Wapres akan membantu rakyat. Terima kasih Pak Sucipto. Oke, Bu. Tolong kami diberikan kesempatan, kami sudah jauh-jauh datang ke sini, sudah membuang waktu kami, ingin bertemu namanya lapor Mas Gibran. Oke, sekarang ini begini. adalah penjebakan Mas Gibran, bunuh diri buat dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Ini Sekarang rakyat, begini, Bu, mohon rakyat maaf, Pak, ya. Kasih Bapak kesempatan tahu, saya bicara. rakyat Coba. itu tahu Bapak, 280 juta. Kalau Bapak hanya membatasi satu hari 20 orang, itu atau 50 orang, 250 juta akan menghadap Gibran. Ya kan berhari-hari Nggak berlangsung. bisa. Berlangsung. Kan Apakah tidak semuanya. Pak 50 loh Pak. Iya. 50 orang, 50 orang saja belum tentu semua. Jadi pola pikirnya beliau Ya, logikanya begini. Dengar Bapak, saya mau bicara. Pola pikirnya namanya Mas Gibran sebagai wakil presiden itu tidak pantas buat kami rakyat Indonesia. Hanya membohongin Oke, rakyat Indonesia. sekarang begini aja. Kalau Ibu maunya apa? Kan maunya diterima kan? Ya. Sekarang silakan di sana, nanti kami fasilitasi saya hubungan dengan di dalam. Gitu. Itu yang Di lebih sebelah baik. sana, di sebelah sana. Itu lebih baik. Ya. Di sebelah sana. Iya. Kantor Wapres. Sebetulnya kami hanya ingin memberitahu bahwa program lapor Wapres adalah produk gagal karena tidak siap akan kehadiran masyarakat. Buktinya kita datang dengan sejuta alasan dia menolak kita. Jadi artinya jangan pernah percaya dengan lapor Wapres. Jadi Membuat katanya antara polisi sama bapak pintaran polisinya katanya. benar, betul. Memang pintaran polisinya, tapi karena memang kerjaannya ya. Tapi sebetulnya aku yakin sih polisi juga kesel banget karena dia masuk ke dalam nggak ada kejelasan. Dia mau ngarang apa sama emak juga serba salah. sama emak aja udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu aja sih. Jadi artinya memang jadinya polisinya harusnya mungkin polisinya lah yang masuk ke dalam ya gitu karena mungkin lebih pintar. Itu aja sih. ya.